Nama saya Dimas Haji Pramudia. Di sini saya berperan sebagai bos. Perkenalkan, nama saya Fahita Putri Salsabila dan di sini saya berperan sebagai seorang karyawan atau senior karyawan. Nama saya Fitria Nur Anissa. Di sini saya berperan sebagai karyawan. Perkenalkan, nama saya Ignas Nur Jamaluddin. Di sini saya sebagai karyawan. Fitria, sudah sampai mana proyek kerjaan yang dikasih sama bos? Saya lihat akhir-akhir ini kamu kerjanya main sosmed, terus ngapain sih kamu? Ingat ya, proyek ini itu bukan sembarang proyek. Jangan sampai kita ngecewain bos sama klien. Yang serius dong kamu. Pokoknya, saya nggak mau tahu proyek ini tuh harus sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Oh ya Mbak Fahri, untuk proyek wedding yang bakal diselenggarain akhir November itu baru sekitar 60%. Karena saya masih sibuk ngurusin proyek wedding untuk minggu depan. Karena masih ada masalah sama vendor untuk dokumentasi. Saya sibuk urusin vendor, hubungin ke sana ke sini, datang ke sana ke sini. Tapi kenapa saya masih bisa dibilang main sosmed terus ya? Bukannya kita itu kerja tim, tapi kenapa saya malah merasa saya kerja sendiri? Gimana sih, Mbak? Udah, pokoknya saya nggak nerima alasan apapun dari kamu. Kerjain proyeknya dan jangan sampai ngebuat bos kecewa sama kita. Udah, deadline sudah di depan mata. Lebih baik kita maksimalkan apa yang harus kita kerjakan masing-masing dan kita jangan saling membebankan satu sama lainnya. Oke, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam, bos. Selamat malam, Bos. Malam, Bos. Oke, terima kasih ya udah menghadiri meeting kita nih ya pada malam hari ini. Berhubung proyek minggu depan sebentar lagi, saya ingin mengetahui report dari kalian. Gimana Ibu Faita reportnya untuk proyek minggu depan? Oke, baik bos. Untuk proyek yang telah kami lakukan, sudah kami kirimkan melalui email bos sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Lalu mengenai permintaan yang diminta oleh klien juga sudah kami cantumkan dan kami kemas sedemikian rupa. Tidak lupa juga mengenai pesan yang selalu bos sampaikan, mengenai keseriusan dan juga kesempurnaan dalam proses mengerjakan proyek juga sudah kami lakukan dengan baik. Ya, kecuali Ibu Fitria yang baru saja kemarin update status di sosial media ngejelek-jelekin bos. Maaf ya Mbak Fahita, status apa ya? Kan rapat ini kita harusnya ngebahas masalah project wedding minggu depan yang belum fix masalah vendor untuk dokumentasi. Kenapa jadi bawa status saya ke rapat sini? Kalau misalnya saya nggak serius, nggak mungkin proyek ini berjalan dengan lancar. Kalau misalnya saya cuma duduk manis, lalu sambil update-update status doang kayak kamu, proyek ini tuh nggak akan berjalan dengan sempurna. Tapi ya, Mbak Fahita, kenapa harus bawa-bawa status saya? Saya juga ikut andil dalam pengerjaan project ini. Lalu kenapa bawa-bawa status saya? Mbak Fahita lagi caper sama bos. Udah, apa ini jangan pakai berantem. Oke. Gini ya. Gini ya. Untuk meluruskan masalah, saya mengerti apa yang kalian permasalahin. Saya juga paham di mana letak masalahnya. Yang pertama, saya ingin meminta maaf kepada rekan-rekan tim, khusus untuk Ibu Nisa ya, Ibu Fitria. Mungkin saya memberikan tekanan yang cukup besar dalam proyek ini. Dan saya juga memaklumi kalau Anda sampai membuat status seperti itu. Namun, alangkah baiknya langsung dikomunikasikan saja kepada saya apa yang jadi masalah Anda sama saya, agar lebih baik dan tidak diketahui juga oleh
oleh yang lainnya juga. Dan untuk Ibu Faita, saya mengerti ambisi Anda terhadap proyek ini. Namun ingat bahwa ini bukan proyek pribadi Anda, ini juga bukan proyek saya pribadi, tapi ini adalah proyek tim. Jadi ini adalah proyek kita semua. Jadi alangkah baiknya kita kerjakan sama-sama, kerjasama yang baik, kerjasama tim, jangan sampai ngejelekin rekan-rekan timnya. Dan untuk Ignas, gimana Pak Ignas, sinyal aman? Alhamdulillah Pak, udah aman Pak. Oke. Inti dari yang saya bilang tadi adalah komunikasi adalah kuncinya. Jadi semua udah aman, deadline juga tinggal bentar lagi ya, udah tinggal seminggu lagi. Ayo kita kerjain, ayo kita suksesin proyek kita sama-sama ya. Ya Pak, saya mau minta maaf masalah status saya yang itu, saya janji nggak bikin status-status itu lagi. Mungkin saya terlalu terbawa emosi. Dan untuk Mbak Fahita, saya juga minta maaf, mungkin perkataan saya tadi kurang sopan, saya mohon maaf sekali lagi. Baik, saya juga mau minta maaf atas perkataan saya yang tadi, karena tadi saya juga terlalu terbawa emosi. Karena sekali lagi, saya cuma pengen proyek ini itu berjalan dengan sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Jadi sekali lagi saya juga minta maaf.